Shalom, teman-teman, para peserta katekisasi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai materi katekisasi dengan tema perjalanan keselamatan. Mari sebelum kita masuki pelajaran katekisasi, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami, dan dengan iman kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini, ya Tuhan, berkaryalah di saat kami belajar mengenai materi katekisasi. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, pengertian agar kami memahami, mengerti, dan dengan setia hidup di dalam ajaran Kristus. Kami serahkan doa dan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang terkasih, saya bacakan satu ayat firman Tuhan mendasari perjumpaan kita pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pelajaran kita pada hari ini ialah perjalanan keselamatan. Jadi ajaran gereja kita menggambarkan keselamatan yang telah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus itu seperti orang yang melakukan perjalanan. Kenapa disebut demikian? Karena memang bahwa kehidupan kita di dunia ini, khususnya di dalam kita menjalani anugerah keselamatan pemberian Tuhan, itu seperti orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat menuju ke tempat yang kita tuju. Ya. Dalam hal ini dari dunia kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu yang disebut sebagai kesempurnaan keselamatan. Oleh karena itu, di dalam melakukan perjalanan itu, kita diberikan oleh Tuhan Yesus kesempatan untuk menjalani keselamatan itu. Tetapi kita tidak perlu ragu dan khawatir, sebab di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya saudaraku, jalannya sudah jelas, sudah pasti, tujuannya sudah pasti, surga, rumah Bapa yang kekal. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita melangkah setapak demi setapak di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sediakan. Apakah kita mau setia? Ya. Karena kita kan tidak tahu nih, hidup kita di dunia ini berapa lama waktunya. Yang artinya berapa jauh jarak yang harus kita tempuh. Tetapi kita bersyukur bahwa dalam perjalanan keselamatan itu kita tidak sendirian. Walaupun
Banyak orang lebih memilih kepada jalan yang lebar, yang menuju kepada kebinasaan, tetapi kita bersyukur memilih jalan yang sempit. Tapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Ajaran gereja mengatakan kepada kita demikian. Kita ingat-ingat sedikit materi pelajaran yang lalu, yaitu mengenai pertobatan ya. Pertobatan adalah akibat dan perwujudan dari percaya. Pertobatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama apa teman-teman? Pertobatan dasar ya. Ketika seseorang berbalik hatinya dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Lalu yang kedua, pertobatan senantiasa. Yaitu pertobatan yang terjadi ketika seseorang sudah percaya kepada Kristus, tapi karena kelemahan manusianya, ia jatuh dalam dosa, lalu menyadari kesalahannya itu, bertobat, mengakui dosanya, dan menerima kasih pengampunan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan percaya dan pertobatan dasar, kapan manusia menerima dan mengalami keselamatannya? Keselamatan sebagai buah pekerjaan penyelamatan Allah sudah diterima dan dialami oleh orang yang percaya pada waktu hidupnya di dunia. Tetapi keselamatan itu masih akan mencapai kesempurnaannya kelak dalam persekutuan dengan Allah di sorga. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya di dunia merupakan perjalanan keselamatan, yaitu perjalanan menuju kesempurnaan keselamatan. Jadi, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jika ditanya, kita dapat jawab, saya sudah selamat. Ya. Tetapi belum sempurna. Sempurnanya kapan? Kelak kita di surga. Maka saudaraku, kita yang masih hidup di dunia jangan sekali-sekali tinggalkan Yesus. Oleh karena hal apapun, uang ya, jodoh, ketenaran, ya, kenikmatan, hawa nafsu dunia, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Demi hal-hal itu, sekali ikut Yesus, selama-lamanya Yesus. Dan jangan jadi orang Kristen yang rata-rata, tenanan, jadi orang Kristen yang tenanan, melayani, ya, bergereja, bersaksi, bersekutu. Jangan jadi orang Kristen pas di hari Minggu saja. Jadi orang Kristen tenanan. Karena inilah perjalanan yang harus kita tempuh. Dalam rangka perjalanan keselamatan, apakah keselamatan yang telah diterima oleh orang percaya ini sudah aman dan pasti akan mencapai kesempurnaannya? Ternyata tidak, saudaraku. Sebab ada kemungkinan karena suatu penggodaan, orang percaya melepaskan percayanya, sehingga gagal di jalan dan tidak dapat mencapai kesempurnaan keselamatan. Wah, siapa yang mau kayak begini? Tidak ada ya? Amit-amit. Nggak mau kayak gini. Nggak mau meninggalkan percaya, nggak mau gagal ya. Maka minta Tuhan Yesus menyertai perjalanan iman kita. Walaupun digoda sana sini, ikut ini, menyembah ini aja, cepat kaya kamu, menyembah itu aja, cepat dapat jodoh, menyembah ini aja ya, nanti hidupmu enak terus. No, tipu-tipu itu palsu ya, muslihat. Jangan percaya Tuhan Yesus dan jalan yang
sudah ditunjukkannya bagi kita. Apakah hal itu berarti bahwa tidak ada kepastian mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Allah? Ada kepastian. Karena ada pengampunan dosa manusia melalui karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, ada kepastian. Tapi jangan sampai iman kepada Tuhan Yesus itu diecolke, dilepaskan, dianggap sepele sembarangan. No, ya. Sudah pasti ada pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara sembarangan sak-sae nyepelekke, bisa-bisa jatuh, bisa-bisa gagal. Dan semoga itu semua dijauhkan dari kita. Apakah ada jaminan dari Allah bahwa barang siapa yang percaya pasti memperoleh keselamatan? Ada, saudaraku. Jaminan itu diberikan oleh Allah dengan cara bahwa barang siapa percaya, hidupnya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jaminannya Roh Kudus yang Tuhan utus, Tuhan berikan dalam hati saudara, ya. Ketika ada godaan dosa, ya. Roh Kudus berbicara, jangan anakku. Ketika ada godaan hawa nafsu, jangan anakku. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk berbuat baik, Roh Kudus berbicara, lakukan, taati. Firman tentang mengasihi, Roh Kudus bicara, lakukan, taati. Kemudian firman Tuhan berbicara tentang mengampuni, Roh Kudus bicara, lakukan, taati. Ya. Ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hati kita. Saudara pernah enggak mendengarkan suara Roh Kudus seperti itu? Belum? Latih terus. Latih kepekaan dengan Tuhan. Caranya piye, Pak? Ya, berdoa ya, teman-teman. Banyak baca firman. Enggak cuma baca chat line WA, ya, baca status FB, baca firman, latih kepekaan dengan Roh Kudus. Saat teduh, orang bersaat teduh itu bukan mengosongkan pikiran, ya, tapi memusatkan, mengarahkan pikirannya kepada Kristus, kepada Tuhan. Agar kita lebih tajam, lebih jelas, lebih peka mendengar suaranya. Lalu bagaimana kita memahami kemungkinan kegagalan orang percaya dalam perjalanan keselamatannya? Kemungkinan gagalnya orang percaya mencapai kesempurnaan keselamatan berasal dari kelemahan manusia sendiri, karena kecenderungan sikapnya yang bertentangan dengan Roh Kudus. Ya, bukan salah Gusti Yesus, bukan salah Roh Kudus. Firman sudah mengingatkan, Roh Kudus sudah mengingatkan, ya. Tapi manusianya yang dekat pada dosa, main-main dengan dosa, kompromi dengan dosa, ngombe sithik tok akhirnya keterusan. Tak hirup sithik tok akhirnya keterusan. Cuma pegangan tangan akhirnya keterusan. Saudaraku, bukan salahnya Tuhan, tapi kelemahan manusia, yaitu kecenderungannya untuk berbuat dosa. Lah terus piye, Pak Pendeta? Kita manusia memang kecenderungannya berbuat dosa.
Tapi kalau kita mau tunduk, ya, sekali lagi dilatih. Ya, rohmu iku latihan, dagingmu iku latihan. Aja mung dituruti wae. Ya. Latih bangun pagi doa. Latih ya. Siang hari mungkin habis makan siang sempatkan baca firman. Latih malam hari doa. Dilatih. Bukankah orang percaya di dalam perjalanan keselamatannya selalu ditolong oleh Roh Kudus? Benar, Roh Kudus memang senantiasa menolong orang percaya. Tetapi pertolongan Roh Kudus tidak dengan sendirinya membuat iman orang percaya terpelihara. Roh Kudus tetap memperlakukan orang percaya sebagai manusia yang memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus tetap menempatkan orang percaya dalam keadaan harus bergumul, berusaha, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan yang telah diterimanya. Artinya saudaraku, kita tetap harus taat dan tunduk kepada Roh Kudus, ya. Jangan sampai membiarkan hidup kita setiap hari itu kosong, isi dengan hal-hal yang positif. Ada pujian, ya. Kita punya kidung pujian, ada firman renungan yang dibagikan setiap hari. Nah, saya percaya itu menolong kita mengisi kehidupan kita agar tidak kosong. Kalau kosong, itu kesempatan iblis, setan, penggoda, pengganggu menempati hati kita yang kosong. Maka isi terus, penuh dengan firman. Bagaimana pergumulan dan usaha orang percaya untuk memelihara keselamatannya? Pergumulan dan usaha orang percaya untuk memelihara keselamatannya dilukiskan di dalam Alkitab sebagai suatu peperangan rohani, di mana orang percaya harus melengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau sudah digambarkan sebagai peperangan, maka ini suatu hal yang sangat serius loh. Iya, sangat serius. Perjalanan keselamatan itu jauh panjang. Harus dianggap serius. Penggodanya, pengganggunya yang mencobai, wah itu pasti banyak. Karena iblis, setan tidak suka kita tenanan ikut Yesus. Tidak suka dia. Diganggu. Semakin diganggu, kita takut, tidak. Justru kita semakin kuat. Arep ngopo kowe, ya. Ini aku putrane Gusti Yesus. Ya. Ini perjalanan keselamatan kita. Peperangan, saudaraku, ya. Peperangannya rohani, tidak di dunia fisik, ya. Peperangan rohani. Kadang peperangannya di pikiran kita, pikiran yang buruk-buruk, yang kurang baik, ya. Mikirin negatif, ya. Hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Peperangan terjadi. Kalau mau menang, ya harus kuat kitanya. Makanya banyak makanan rohani, firman. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang percaya di dalam perjalanan keselamatannya? Di dalam pergumulan dan usaha untuk memelihara keselamatannya, sikap yang paling tepat bagi orang percaya ialah dengan rendah hati. Ada beberapa contoh, ya. Mengakui kelemahan manusiawinya.
waspada dalam menghadapi masalah atau penggodaan apapun, terbuka untuk mendengarkan dan memperhatikan teguran atau peringatan dari saudara seiman, terbuka untuk menerima penggembalaan yang dilakukan oleh gereja, mengharapkan dan mentaati pertolongan Roh Kudus, lalu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan, contohnya membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, dan lain-lain. Ini contoh-contoh yang sangat baik untuk kita lakukan di dalam kita bergumul dan berusaha menjalani perjalanan iman kita, ya, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, aku ini manusia lemah. Waspada dalam menghadapi masalah atau penggodaan apapun. Kalau tidak waspada, kita bisa terjebak, jatuh, dan hancur. Lalu kita juga memperhatikan dan mendengarkan teguran peringatan dari saudara seiman, mungkin bapak rohani kita, ya, atau mungkin saudara seiman yang peduli dengan kita, terbuka menerima penggembalaan yang dilakukan oleh gereja. Kadang-kadang ada nasihat khusus yang diberikan oleh guru katekisasi, oleh para majelis, mungkin juga oleh orang tua kita. Lalu mengharapkan dan mentaati pertolongan Roh Kudus, ini sudah pasti. Lalu memelihara hubungan yang benar dengan akrab, ya. Kita selalu ingin dekat dengan pribadi yang kita cintai, betul enggak ya? Yang sudah punya pacar, pengennya dekat dengan pacar. Ya, kita cinta Tuhan, masa enggak senang dekat dengan Tuhan? Pasti senang. Berdoa, baca firman, persekutuan. Maka kita akan dituntunnya di dalam perjalanan iman, ya, setia sampai akhir ikut Yesus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Setia sampai akhir ikut Tuhan Yesus. Setia sampai akhir ikut Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati. Teman-teman, itu materi katekisasi hari ini yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman. Mari kita tutup pertemuan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi jalan kepada kami, kepada Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kekuatan dan pertolongan-Mu menguatkan kami dalam perjalanan iman. Kami sungguh rindu Tuhan mencapai kesempurnaan keselamatan bersama dengan Engkau di dalam kekekalan di rumah Bapa di surga. Kami berdoa pula untuk semua peserta katekisasi, kuatkanlah iman mereka, berikanlah ketekunan untuk belajar dan sekaligus ketaatan kepada sabda-Mu. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di dalam materi selanjutnya. Tetap semangat, sehat. Tuhan Yesus memberkati.